Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara-saudara, sahabat Bar Prasona, berjumpa lagi di channel Bar Prasona. Ada sesuatu, bukan ada sesuatu ya. Ya seperti disampaikan kemarin itu sebelumnya konten saya itu membahas tentang bacaan Al-Quran. Sekarang ini tentang tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran ini memang tulisannya, tapi Al-Quran ini kalamullah. Makanya Al-Quran ini terjaga, satu titik pun, satu huruf itu tetap utuh. Dan saya betul-betul merasakan bahwa Al-Quran itu suatu yang memang istilahnya tuh kalau bahasa Sunda mah keramat lah. Dan ketika kecil ngaji Al-Quran tuh disuhun di atas kepala begini kalau bawa tuh. Sekarang kan sudah mulai menurun, ada yang di dada ya, alhamdulillah masih dada. Ini yang sudah mulai di jingjing, istilahnya ditenteng pakai tangan kiri lagi. Saya pribadi, walaupun mungkin beda pendapat atau beda pemahaman, dengan tangan kiri pun saya sudah, walaupun di atas sudah nggak berani, apalagi ditenteng itu. Karena sakral lah menurut saya ini. Disuhun kecil itu, terus ya apalagi kalau ruhani lagi tinggi itu baca Al-Quran itu bisa nangis, pegangnya aja bisa cek surah mengadeg-deg lah. Kita tahu kita ini siapa, kita ini lemah, hina, kita pegang kalamullah. Nah ini. Tapi kejadian-kejadian yang sehati masyarakat ini begitu seolah-olah bertentangan dengan yang di pikiran saya ini, apa di hati ini. Seperti misalkan salah satu contoh, ada di surat undangan ada tulisan Bismillah, ada tulisan surat Ar-Rum, kan biasa di situ suara tulis Arabnya. Dan pada akhirnya terbuang itu, ada yang di mana diselokan. Saya belok dulu sebentar sedikit. Ada saudara saya, dia ini nikahan, dan di undangan itu dia tulis, dia ada foto dia. Nah yang datang ke undangan itu sebagian bawa undangan. Akhirnya ya mungkin dibuang situ, berserakan, terinjak-injak. Nah dia tuh tidak nyaman, foto dia terinjak-injak. Dia pungutin. Nah, itu foto dia terinjak-injak, tidak nyaman. Ini Al-Quran sekarang tadi di undangan ada yang terbuang di solokan atau di mana. Bahkan saya pengalaman di pasar, bahkan itu pasar ikan ya. Mereka tuh pedagang ikan tuh mendapat undangan dari temannya. Setelah itu mereka buang, selama seperti nyawer gitu disebarkan gitu. Kok saya dilihat, dilihat, ya ada itu tulisan ayat-ayat Al-Quran itu. Saya pungutin satu persatu semua sampai habis. Maka si abang-abang yang jualan itu nanya, kenapa itu, buat apa dipungutin itu. Saya bilang ini ada ayat Al-Qurannya Bang. Jadi saya tuh tidak nyaman lah kalau ada Al-Quran seperti itu, ya begitu. Begitu juga mungkin ya saya menghargai mereka yang membangun masjid dengan kaligrafi segala macam. Mereka itu cinta masjid, cinta agama, maka ada hiasan-hiasan. Tapi saya pribadi itu kurang setuju. Kenapa? Karena kaligrafi itu ditulis di tembok, suatu saat pasti akan di bawah telapak kaki, dia akan beresin benerin misalnya mang-mang atau ya suatu saat pastilah akan terjadi di bawah kaki. Bahkan
baru-baru ini teman saya bangun masjid, ada kubahnya, saya usulkan, gak usah pakai itu kaligrafi di atasnya, hiasan aja. Cuma beliau bilang saya sudah deal katanya, sudah pesan, sudah jadi, ya tidak apa-apa, saya akan usulkan saja. Dan seperti di mimbar juga kan, di mimbar nih. Sekarang kan mimbar bentuknya ya begitulah. Kalau dulu tuh mimbar tuh seperti di Ciwidey, Masjid Agung Ciwidey, di Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey itu ya, di almarhum Kyai Fuad, atau di mana? Di Masjid Agung Soreang yang dulu tuh. Ya. Mimbarnya kan seperti kursi kerajaan. Kalau sekarang kan kata teman saya tuh seperti di tempat peribadatan orang non muslim gitu kan. Di situ di depannya bisa ditulis juga tuh, misalkan ayat kursi atau pokoknya apa aja ya. Itu kan sini sejajar dengan selangkangan. Apalagi kalau naik misalkan khotib naik, di situ juga ada tempat penyimpanan Al-Qur'an segala macam, di bawahnya juga di situ tersimpan Al-Qur'an atau tulisan-tulisan Arab lainnya yang pasti saya itu sakral. Sepertinya tuh betul-betul merasa saya tuh tidak nyaman seperti itu. Makanya saya sampaikan ini gitulah. Jadi kejadian-kejadian ini hampir di mana-mana. Dan yang paling terasa tuh ketika di makam. Itu di makam itu tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un di nisan itu. Nah, ketika menguburkan mayat tuh, wah itu tuh terlangkahi, terinjak ini, wah betul-betul. Nah, saya pernah bicara dengan seseorang, sampaikan di antara masalah itu, beliau sampaikan, oh itu tidak apa-apa, kan itu bukan mushaf, itu kan hanya penggalan Al-Quran, salah satunya itu. Kedua, beliau bilang juga di HP juga kan ada Al-Quran dibawa ke kadang ke kamar mandi atau apa. Terus beliau juga bilang juga di Mekah juga itu Ka'bah katanya di bawahnya tuh tulisan Al-Quran. Ya sah-sah saja beliau mau menyanggah itu. Terus saya bilang juga mungkin saja karena kerajaannya menyetujui, mungkin saja ulama di Arab Saudi ini tidak menyetujui seperti dengan itu. Tapi karena kerajaan menyetujui kepada sebagian kecil ulama misalkan, pada mayoritas misalkan saya tidak tahu ya ini, pada mayoritas tidak menyetujui, ya tetap aja terjadi seperti di negara kita juga. Misalkan kalau ada sebagian mayoritas ulamanya tidak menyetujui dengan satu hal tentang keputusan-keputusan pemerintah, tapi ada 1-2 yang menyetujui, ya tetap saja yang berjalan keputusan pemerintah. Saya jawab itu diantaranya. Selanjutnya juga saya sampaikan, terakhir ini saya sampaikan, tapi kira-kira ini kan kita ini harus berpikir ke depan ini. Kira-kira di akhirat ini pertanyaan ini berat mana? Apa berat yang menghilangkan tulisan di kuburan itu atau yang membiarkan? Nah ini, nah itulah. Sepertinya beliau itu setuju lah maut. Saya pribadi sesungguhnya tidak begitu berpikir panjang untuk memikirkan sesuatu itu. Kita tinggal visioner aja ke depan bagaimana. Kira-kira di akhirat itu saja. Orang kan dalil ini loh, betul. Kita ini usah dalil konkretnya apa-apa, betul. Tapi kalau sesuatu yang hal mungkin perdebatan kita tinggal merenungkan saja. Kira-kira di akhirat pertanyaannya berat mana? Cuma itu saja. Banyak hal sekali. Nah, di antaranya itulah kejadian-kejadian itu. Saya berharap sekali itu yang di kuburan itu, di makam itu, tidak ada lagi tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, ya dihilangkan sajalah. Atau di kaligrafi di masjid juga, ya yang penting mah amalan ruhaninya, amalan apa yang mereka paham, amalkan itu aja, bukan masalah fisiknya. Bahkan di Jawa Timur itu
Temboro itu santrinya 20 ribuan Bang lebih. Saya pernah ke sana ya, kami berapa kali ke sana. Itu kalau nggak salah nggak ada kaligrafi. Tapi sholat itu penuh, rapat-rapat. Itu. Amalannya itu yang penting. Ya saya pun belum bisa sih amalan seperti itu. Cuma kalau merenungkan tentang masjid itu kan amalan yang utamanya tuh. Ketika amalannya ruhani, amalannya terisi, nyambung, maksudnya ya amalan itu penuh ya, insya Allah, alhamdulillah. Itulah masjid sesungguhnya. Maka akan ada efek ke sekitarnya. Itulah sesungguhnya. Yang mudah-mudahan jadi jalan inspirasi, jalan ini bagi yang setuju, mudah-mudahan nih diamalkan saja. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa juga, suka-suka. Maksudnya kan ini menyampaikan unek-unek. Demikian, mudah-mudahan jadi jalan inspirasi, jalan pertobatan, jalan peningkatan derajat, jalan kebaikan dunia akhirat, jalan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan lupa terus di channel Bar Prasona diikuti lah, di subscribe yang belum, kalau jangan sampai 2 kali ya, yang like, komen, share lah. Mudah-mudahan ketika share ini Anda ini ikut berdakwah menyampaikan kebenaran. Yang setuju ya, kalau yang setuju boleh saja, betul-betul ini sebarkannya ke seluruh dunia. Siapa tahu kita tidak tahu amal kita yang diterima itu yang mana. Kalau satu aja terima ya bersyukur. Nah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.